Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kapanpun kalian menonton video ini. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan backup dan restore konfigurasi kita di Mikrotik. Hal ini penting kita ketahui, terlebih lagi apabila kita sebagai siswa TKJ ya, yang alat prakteknya itu bergantian. Jadi untuk menghemat waktu, kita bisa membackup konfigurasi kita yang tujuannya nanti apabila kita praktek di kemudian hari, kita tidak usah mengulang lagi konfigurasi dari awal apabila kita mendapatkan alat yang berbeda dengan yang kita pegang di praktek sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan meremote mikrotiknya. Oke, seperti biasa. Ini caranya sangat mudah sekali ya. Kita masuk terlebih dahulu. Karena mikrotik yang saya gunakan ini masih kosongan, artinya belum ada konfigurasi sama sekali di dalamnya ya. Di IP address juga masih kosong. Kemudian kalau kita ping ke Google, mikrotik juga masih belum dapat akses internet. Maka dari itu kita akan melakukan basic config pada mikrotik ini yang nantinya konfigurasinya akan kita backup dan kemudian kita restore. Baik, untuk mengawal ini kita akan melakukan basic configuration dulu. Namun untuk kali ini saya tidak akan melakukan basic konfigurasi menggunakan GUI atau grafisnya ya. Karena untuk grafiknya kalian sudah menguasai. Kalau misalkan kalian lupa bisa kalian tonton video konfigurasi yang pertama kemarin ya. Nah, untuk video konfigurasi kali ini saya akan mencoba konfigurasi mikrotik ini dari mode teks ya. Supaya kita tahu bahwa mikrotik itu juga bisa dikonfigurasi dari mode teks. Untuk konfigurasi mode teks sebenarnya cukup mudah sekali. Langkah-langkahnya sama persis seperti yang kita lakukan dengan menggunakan metode grafik ya. Misalkan kita ingin mengganti identitas mikrotik kita. Ya, langkah-langkahnya kemarin kan masuk ke sistem, kemudian identity, kemudian kita ganti nama mikrotiknya di sini. Nah, langkah-langkahnya sama persis, hanya saja kita ngetik ya, tidak pakai klik mouse. Nah, saya contohkan untuk mengganti identitas mikrotik kita. Sistem, identity, set, name. Nah, seperti ini. Urut-urutannya sama, masuk ke sistem, kemudian klik identity. Nah, hanya saja di sini ada set ya. Perintah set ini digunakan untuk melakukan set di kolom name sini ya. Nah, seperti itu. Name-nya apa? Diketikkan saja nama mikrotiknya. Saya ketikkan saja router gateway. Misalkan seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa tekan enter. Nah, sekarang mikrotik kita berganti nama atau identitasnya menjadi router gateway. Nah, cukup mudah kan untuk menjalankan konfigurasi mode teks. Nah, contoh berikutnya kita akan memberikan IP address yang menuju ke Ether 1. Ya, tujuannya nanti supaya mikrotik ini terkoneksi ke akses point utama atau router utamanya. Informasi gateway-nya adalah 192.168.1.1. Nah, untuk melakukan konfigurasi IP address, urut-urutannya kemarin kan masuk ke menu IP, kemudian klik addresses, kemudian tekan tombol plus. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita isi address-nya, kemudian kita pilih interface-nya diletakkan di ether berapa, kemudian tekan OK. Nah, itu urut-urutan memberikan IP address melalui mode grafik. Cukup banyak ya yang diklik ya. Cukup banyak. Kalau mode tag bagaimana? Urut-urutannya sama. Jadi kita ingin memberikan IP address, cara-caranya masuk ke menu IP, kemudian klik address, kemudian kalau sudah buka address, klik tombol tambah yaitu add. Nah, seperti ini ya. Kemudian akan muncul window yang disuruh menuliskan addressnya berapa. Nah, berarti kita tulis address seperti ini. Nah, addressnya 192.168.1.2/24 karena gateway-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian jangan lupa interface-nya diarahkan kemana? Ditulis saja interface diarahkan ke Ether 1 seperti ini. Cukup satu baris saja. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini.
Untuk melihat IP address-nya sudah masuk apa belum, tekan atau ketikkan saja perintah IP address print. Nah, seperti ini. Di sini sudah terlihat untuk IP address-nya sudah masuk yang diletakkan di Ether 1. Gitu ya. Untuk perintah berikutnya kita periksa apakah mikrotik kita sudah terhubung ke gateway. Ping 192.168.1.1 untuk gateway-nya. Nah, di sini sudah nyambung ke gateway ya, sudah TTL. Untuk menghentikan ini tekan saja Ctrl C. Ctrl C. Nah, seperti ini ya untuk menghentikannya. Nah, sekarang bagaimana cara mikrotik kita bisa memperoleh koneksi internet? Coba kita ping ke 888 ke public DNS-nya Google. Nah, di sini pesannya no route to host. Nah, tidak ada rute ke host. Maka kita buatkan rute. Untuk perintah membuat rute kemarin, kalian masuk ke IP kemudian routes. Nah, tinggal diikuti saja. IP kemudian routes. Nah, kemudian DST, kalau misalkan tidak keluar, di tab satu kali. Nah, di sini akan ada banyak pilihan apa selanjutnya yang perlu diketikkan. Nah, di sini saya lupa. Saya harus mengetik add dulu, kemudian DST address. DST address ini kita isi 0.0.0/0. Ya, kemudian gateway-nya, nah gateway 192.168.1.1. Seperti ini perintahnya. Sama ya, masuk ke menu IP, routers, nah kemudian add, nah berarti ini add, nah seperti ini. DST address-nya ini, DST address ini 0000. Nah, kemudian gateway, diklik sini aja gateway. Nah, seperti ini. Diisikan gateway-nya berapa. Kalau pakai mode GUI. Nah, ini saya cancel ya. Kemudian saya enter. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita kembali lagi ke IP routes, sekarang sudah ada satu rute baru yang barusan kita buat dari mode teks ya, sama saja. Kemudian kita ping ke 888. Nah, sudah connect ke public DNS-nya Google. Kalau sudah, apakah connect ke domainnya google.com? Nah, ternyata ke domain belum connect. Kita perlu menambahkan DNS. Cara menambahkan DNS masuk ke menu IP, kemudian DNS. Nah, kemudian set name, atau misalkan kita tab dulu, misalkan lupa perintahnya, apa yang selanjutnya. Nah, IP DNS, nah itu ada set, kemudian server, seperti ini ya. Servernya berapa? 8.8.8. Kemudian apabila kita ingin menambahkan DNS-nya, kita pakai koma untuk memisahkan DNS 1 dan DNS 2 atau server 1 dan server 2. 8.8.4.4 seperti ini. Jangan lupa kasih perintah kasih perintah ini allow remote request. Nah, ini ya. Allow remote request sama dengan yes. Seperti ini. Enter. Nah, kalau sudah, kita ping ke Google apakah sekarang sudah connect. Sudah. Nah, tahap berikutnya kita sharing internet ini ke klien. Caranya kemarin masuk ke menu IP, kemudian pilih firewall. Jadi kita ketikkan IP, firewall, kemudian jangan lupa masuk ke tab NAT. Nah, kemudian di add. Di situ ada change-nya src NAT, kemudian out interface-nya ditaruh di mana. Out interface-nya kita taruh di Ether 1 sebagai sumber internetnya. Kemudian action-nya masquerade. Seperti ini ya. Kemudian di enter. Sampai sini klien harusnya bisa connect ke internet ya. Sekarang tahap berikutnya kita berikan IP address yang menuju ke klien. Kita coba IP address print dulu untuk melihat. Nah, di sini kita masih punya satu IP address yang hanya mengarah ke Ether 1. Sementara komputer saya atau klien saya itu terkoneksi di Ether 2. Maka dari itu kita tambah untuk IP address yang ada di Ether 2. Caranya sama seperti tadi ya. IP address add address, berapa IP address-nya kita kasih saja sebagai contoh 192.168.2.1/24. Interface-nya kita taruh di Ether 2 seperti ini. Kemudian jangan lupa di enter. Untuk melihatnya, ketikkan perintah IP address print. Nah, di sini untuk IP Ether 2 sudah ada IP-nya.
Nah, saya juga akan mengaktifkan DHCP server, sehingga klien tidak usah menginputkan IP address satu persatu, tinggal request DHCP ke server. Caranya cukup mudah. Untuk melakukan DHCP atau mengaktifkan DHCP server, kemarin perintahnya adalah masuk ke menu IP, kemudian DHCP server. Jadi kita ketikkan saja. Ketikan IP, kemudian DHCP server seperti ini ya. Tinggal tekan tombol setup. Nah, kita ketikkan setup. Kemudian di enter. Nah, ada pilihan seperti ini. Diletakkan di mana DHCP servernya. Kita letakkan di Ether 2. Kemudian tinggal kalian tekan enter, 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 selesai. DHCP server sudah jadi. Sekarang kita akan konfigurasi di sisi klien. Ya, kita masuk ke njpa.jpl. Nah, ini di bagian Ethernet sini kita pastikan dia DHCP. Nah, kita pastikan DHCP, oke, oke. Nah, kita disable, kemudian kita enable, tunggu beberapa saat sampai dia dapat IP address dari Mikrotik. Nah, kemudian kita periksa status detail. Nah, ini sudah dapat IP dari Mikrotik ya, 2.254. Kita juga akan memeriksa apakah klien ini sudah bisa internetan. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul halaman internetnya. Nah, ini klien sudah dapat internet. Coba kita speed test ya. Kita uji kecepatannya berapa. Nah, oke. Kurang lebih kecepatannya ya 30-40 lah ya, 30 MB sampai 40 MB untuk internet di rumah saya. Oke, misalkan membuka YouTube. Nah, halaman YouTube sudah terbuka ya. Channel tutorial dasar. Oke, berarti internet sudah aman. Di klien juga sudah aman. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama yaitu backup dan restore. Setelah kita melakukan basic configuration seperti ini, supaya nanti kita tidak berulang-ulang mengkonfigurasi Mikrotik ini dari awal apabila kita ganti alat ya. Apalagi kalau misalkan alat itu punyanya aset sekolah ya, punyanya lab bukan punya kita sendiri, maka besar kemungkinan kalau misalkan kita praktek di pertemuan berikutnya itu alatnya sudah ganti. Bukan alat yang kita pegang di pertemuan sebelumnya yang sudah kita konfigurasi ya. Karena alatnya bergantian. Supaya kita tidak ngulang-ulang, maka ini fungsi dari backup sama restore. Untuk melakukan backup, kalian bisa masuk ke menu file seperti ini. Nah, menu file. Di sini ada tombol backup. Ya, kalian klik saja tombol backup. Nah, kemudian di sini ditulis name-nya apa. Misalkan saya kasih namanya tanggal sekarang ya. Tanggal 20 November 2023. Seperti ini. Kemudian boleh dikasih password, boleh tidak. Ya, misalkan kalian tidak ingin konfigurasi kalian ini dicontoh orang lain gitu ya. Dicontoh orang lain untuk usaha apa, RT RW-net atau apa. Kalian bisa memberikan password di file backup ini. Untuk contoh sekarang tidak saya kasih password, saya tinggal kasih nama, kemudian saya tekan backup. Nah, di sini akan muncul backupan kalian per tanggal hari ini, 20 November ya. Nah, kalau sudah, silakan kalian download backupan ini ke komputer lokal. Ya, kalau misalkan tidak kalian download, ya nanti sama saja, nanti kalian kerepotan mencari file backupnya. Nah, cara downloadnya tinggal diklik aja filenya, kemudian klik kanan. Di sini ada tombol download. Nah, diletakkan di mana? Untuk contoh di sini saya letakkan di desktop. Ya, saya letakkan di desktop. Kemudian saya oke. Nah, sekarang file download atau file backup ini sudah saya download ke komputer lokal saya di desktop.
Nah, di sini di desktop, nah saya punya satu file dengan nama 20 November 2023.backup. Ini adalah file backup mikrotik yang sudah saya konfigurasi. Nah, sekarang kita uji apakah file backupan ini bisa kita kembalikan ya ketika kita ganti alat. Untuk simulasinya saya akan mereset mikrotik ini ya. Untuk simulasinya saya akan mereset mikrotik ini. Sistem, reset configuration, no default, kemudian reset. Kemudian saya tekan yes. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini mikrotiknya sudah restart. Nah, sudah restart. Nah, ini mikrotiknya sudah terreset ya, IP-nya kembali menjadi 0. Coba kita masuk ke dalam konfigurasinya, kita connect. Nah, ini untuk file backup tadi masih ada ya, karena ini barangnya masih sama. Atau router boardnya ini yang saya pegang masih sama, jadi dia masih aman. Seandainya yang kalian pegang bukan barang yang kalian pegang kemarin, maka file ini tidak akan ada ya, mikrotiknya kan berbeda. Oke, ini kita reconnect lagi. Coba kita cancel, kemudian kita konekkan lagi. Nah, ini. Nah, coba kita periksa. Pertama, identitinya sudah ganti menjadi mikrotik ya, default. Kemudian kita periksa di IP address-nya. Nah, IP address-nya kosong. Tentunya kalau misalkan kita ping ke Google, ini tidak akan bisa karena tidak ada basic configuration. Nah, tidak ada ya. Nah, caranya bagaimana? Seandainya kita tidak mau mengkonfigurasi dari awal kayak tadi, cukup kalian restore aja. Masuk ke menu file, kita anggap file ini tidak ada ya, kita anggap file ini tidak ada. Maka harus kita upload. Kita upload, kemudian kita pilih tadi di mana filenya, di komputer lokal kita, atau kita copy ke flash disk ya. Nah, kemudian kalau ketemu, diklik, kalau sudah, open. Nah, kemudian file tersebut akan terupload. Misalkan ini saya hapus ya, ini saya hapus. Saya delete. Nah, ini saya delete. Nah, kan tidak ada. Ini tidak ada ya. Tidak ada. Saya upload ulang. Nah, ini. Kemudian saya klik filenya. Kemudian saya open. Nah, filenya akan masuk ke mikrotik seperti ini. Kalau sudah, klik file backup-nya. Silakan tekan restore. Di sini tombolnya ya. Jangan sampai salah milih ya tanggalnya. Misalkan kalian sudah backup per minggu misalkan ya, tanggal terbarunya yang diklik ya. Diklik kemudian restore. Nah, ini filenya kemudian tekan restore. Kemudian di sini akan meminta mikrotik untuk reboot atau restart. Tekan yes. Tunggu beberapa saat sampai mikrotiknya restart. Nah, mikrotiknya sudah restart. Kita tunggu dia ini proses mengembalikan konfigurasi dari file backup tadi. Kita tekan cancel, kita tunggu sampai dia keluar di sini ya. Nah, ini, coba perhatikan. IP address-nya sudah kembali ya. IP address-nya sudah kembali. Dan nama identitinya sudah kembali menjadi router gateway, seperti yang kita konfigurasi di awal tadi. Untuk membuktikan, kita tekan connect. Tidak usah saya konfigurasi awal ya, langsung saya klik, saya cek apakah connect ke Google, google.com. Nah, sudah connect tanpa saya basic configuration. Dan saya uji apakah laptop saya sudah mendapatkan IP address atau sudah connect ke internet karena klien tadi saya konfigurasi DHCP. Harusnya ini sudah connect internetnya. Nah, ini sudah connect ya. YouTube. Nah, ini YouTube bisa dibuka. Nah, seperti ini ya. Jadi, itu fungsi backup dan restore di mikrotik. Kita tidak usah susah-susah melakukan konfigurasi dari awal. Dengan menyimpan file konfigurasi backup atau dengan menyimpan file backupan yang sudah kita lakukan, maka kita tidak usah memulainya dari awal. Tinggal kita restore saja. Dengan catatan konfigurasinya harus sesuai.
Kalau misalkan kita lihat di sini yang aktif adalah Ether 1 dan Ether 2, maka kalian kalau ganti mikrotik, pastikan kalian juga menancapkan kabel sumber internetnya di Ether 1. Kemudian kabel internet yang ke klien juga di Ether 2. Jangan sampai mikrotik kalian yang baru itu, misalkan Ether 1-nya rusak, Ether 2-nya rusak, sehingga kalian geser ke Ether mana Ether 3 sama Ether 4 misalkan. Nah, maka konfigurasi ini tidak akan berfungsi seandainya belum kalian sesuaikan ya. Tinggal disesuaikan saja. Misalkan untuk di mikrotik baru, sumbernya diletakkan di Ether 3 misalkan, karena Ether 1 rusak. Maka silakan geser ke Ether 3. Seperti itu saja ya. Termasuk di IP firewall NAT. IP firewall NAT. Nah, di sini kan di firewall NAT ini ada out interface-nya. Nah, di sini sumber internetnya kebetulan di Ether 1. Kalau di mikrotik yang baru itu tidak kalian letakkan di Ether 1, alasannya karena rusak Ether 1-nya, maka kalian geser kemana? Kalian pilih ya, disesuaikan. Nah, hanya seperti itu. Penyesuaian saja sepertinya. Oke, untuk backup dan restore mikrotik cukup mudah ya. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.